Baiklah, kalian berdua, masuklah ke dunia kecil. Pendekar pedang jahat itu tidak memberikan penjelasan apapun. Dia melambaikan tangannya dan menempatkan Jian Feiliu dan Mulan ke dalam dunia kecil. Kemudian, gelombang energi menyapu Lu Ming dan Dandan. Dalam sekejap, mereka muncul di luar istana. Kemudian pendekar pedang jahat membawa Lu Ming dan yang lainnya menemui Liu Hao dan yang lainnya. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa ketika pendekar pedang jahat berjalan di area ini, tanda-tanda ahli yang tak tertandingi tidak menyerangnya. Lu Ming menduga bahwa mungkin tingkatan pendekar pedang jahat itu cukup tinggi atau ia mempunyai suatu teknik rahasia untuk menghindari serangan tanda itu. Setelah melihat pendekar pedang jahat itu, Liu Hao dan yang lainnya terkejut dan memberi hormat kepadanya. Lu Ming segera memberitahunya tentang lorong itu. Apa? Liu Hao dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar ini. Mereka memahami bahwa ini merupakan peristiwa besar yang menyangkut nasib alam surgawi. Ayo kita segera tinggalkan tempat ini dan kirim pesan kepada para senior di kota dua dunia. Liu Hao dan yang lainnya setuju. Mereka tidak berani membuang waktu dan bergegas keluar dari medan perang. Pendekar pedang jahat menuntun Lu Ming dan Dandan menuju jalan setapak. Tidak lama kemudian, mereka mendekati lorong itu dan bersembunyi di langit tinggi, mengawasi dari jauh. Banyak anggota ras dewa jahat berputar-putar di sekitar sepetak kehampaan dan bergerak-gerak. Sinar cahaya memasuki kehampaan. Suku dewa jahat juga membentuk banyak tangan raksasa, mencoba merobek kekosongan dan membuka kembali lorong. Anggota suku dewa jahat ini sedang membentuk formasi. Mereka ingin menggunakan kekuatan formasi untuk membuka kembali lorong itu. Pendekar pedang jahat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan Dandan. Senior, apa yang harus kita lakukan? Lu Ming juga mengirimkan transmisi suara. Ketika para ahli dari kota dua dunia tiba, kita akan membunuh mereka semua. Sekarang, kita hanya bisa bertarung dengan darah. Tidak ada cara lain. Namun, para ahli alam kaisar surgawi pihak lain tidak berani datang. Paling-paling, mereka berada di puncak alam Kaisar Agung. Meskipun aku masih terluka, aku masih percaya diri dalam menghadapi mereka yang berada di alam Kaisar Agung. Kata pendekar pedang jahat itu, cahaya sedingin es bersinar di matanya. Mendengar ini, hati Lu Ming terasa lebih tenang. Kemudian, mereka menunggu dengan tenang. 1 hari kemudian, mereka di sini. Pendekar pedang jahat itu tiba-tiba berkata. Di kejauhan, beberapa sosok melintas dan datang mendekat. Mereka sangat tertutup. Jika bukan karena peringatan pendekar pedang jahat itu, Lu Ming dan yang lainnya tidak akan menyadari mereka. Bibir pendekar pedang jahat itu bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang menyampaikan suaranya. Saat berikutnya, sosok-sosok itu datang ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Total ada 3 orang, 2 orang tua dan 1 orang setengah baya. Mereka berlumuran darah dan jelas telah melalui pertempuran hebat. Meskipun mereka bertiga telah sepenuhnya menyembunyikan aura mereka, Lu Ming masih bisa merasakan bahwa mereka pastilah ahli yang menakutkan. Senior, setelah mereka bertiga tiba, mereka menangkupkan tinjunya ke arah pendekar pedang jahat itu. Kenapa kalian hanya bertiga? Ini masalah besar, kenapa yang lain tidak datang? Pendekar pedang jahat mengerutkan kening. Yang lain tidak akan bisa ikut. Seorang lelaki tua mendesah. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia jelas telah melalui pertarungan sengit. Apa yang sedang terjadi? Pendekar pedang jahat bertanya. Lu Ming dan Dan Xin juga merasa gelisah. Mereka punya firasat buruk. Sehari yang lalu, suku dewa jahat tiba-tiba mengirimkan pasukan besar untuk menyerang kota dua dunia dan mengepungnya. Kota dua dunia masih dalam pertempuran sengit, dan sebagian besar ahli tertahan. Awalnya ada lebih dari 10 orang dari kami yang keluar dari pengepungan dan datang ke sini untuk menghentikan suku dewa jahat yang ingin membuka jalan masuk. Namun, kami mengalami pertempuran dalam perjalanan ke sini, dan setelah memasuki medan perang ini, kami diserang oleh tanda-tanda para ahli. Dari lebih dari 10 orang dari kami, hanya kami bertiga yang tersisa untuk datang ke sini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menghela napas panjang. Belasan orang yang berhasil keluar dari pengepungan itu semuanya adalah para ahli. Sayang sekali mereka kehilangan begitu banyak orang untuk datang ke sini. Itu jelas kerugian yang sangat besar.
Akan tetapi, untuk menghentikan suku dewa jahat, dia tidak punya pilihan lain. Misalnya, suku dewa jahat telah mengirim sejumlah besar ahli ke tempat ini untuk membuka lorong ini. Kerugian mereka pasti akan sangat mengejutkan. Tampaknya suku dewa jahat sudah siap, mereka takut para pembudidaya kuat dari kota dua dunia akan mengetahuinya dan datang untuk menghentikan mereka. Cahaya dingin pendekar pedang jahat itu semakin kuat, tidak ada jalan lain sekarang, katanya, kita hanya bisa membunuh dengan cara kita sendiri. Pada saat ini, cahaya terang bersinar dari terowongan di depan. Suku dewa jahat tampaknya telah menyiapkan formasi dan mulai mengaktifkannya. Cahaya yang tak berujung itu mengembun menjadi benda besar seperti bor spiral, menghadap ke kehampaan. Benda itu tampaknya sedang mengebor lorong baru di tempat pintu masuk aslinya berada. Ledakan, ledakan, ledakan. Ruang itu bergetar dan runtuh, menampakkan gua yang gelap. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Lakukan saja, kalian berdua, tetaplah di sini. Pendekar pedang jahat itu melirik Lu Ming dan Dandan. Kemudian, dengan sekejap, dia bergegas menuju banyak ahli dari suku dewa jahat. Kecepatan pendekar pedang jahat itu sangat mengejutkan, dan hanya dalam beberapa kilatan, dia sudah dekat dengan suku dewa jahat. Serangan musuh. Ada terlalu banyak ahli dari suku dewa jahat. Begitu pendekar pedang jahat mendekat, pihak lain menemukannya dan berteriak. Suara mendesing. Pendekar pedang jahat melancarkan gerakannya. Pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menebaskannya. Cahaya pedang memenuhi langit, dan anggota ras dewa jahat yang kuat langsung terbelah dua, jiwanya musnah. Sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Dewa jahat itu jelas-jelas adalah seorang kaisar agung, namun dia dibunuh oleh pendekar pedang jahat dalam satu serangan. Meskipun pendekar pedang jahat itu belum pulih dari luka seriusnya, kekuatan bertarungnya masih sangat mengerikan. Orang ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Dia adalah master yang tak tertandingi di alam surga. Tentu saja, dibandingkan denganku, masih ada sedikit perbedaan. Dia berbicara, tetapi tidak lupa membanggakannya di akhir. Membunuh. Pendekar pedang jahat berteriak, dan aura mengerikan meledak. Dunia dipenuhi dengan tekanan yang tak terlukiskan. Pendekar pedang jahat itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat tua, tetapi ketika menyerang, dia memiliki semacam temperamen yang mendominasi dunia. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat, dan cahaya pedangnya tampak membelah dunia. Puff, puff. Beberapa ahli ras dewa jahat dibunuh oleh pendekar pedang jahat secara berurutan. Merusak. Pendekar pedang jahat berteriak. Cahaya pedang menebas kekosongan, langsung membelahnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, lalu meledak satu demi satu. Ini adalah formasi besar yang didirikan oleh ras dewa jahat, dan sebagian darinya telah dipotong oleh pendekar pedang jahat. Pada saat yang sama, bor yang dibentuk oleh formasi itu juga meledak dan menghilang. Bunuh dia! Para ahli dari ras dewa jahat meraung saat aura mereka meledak, mengguncang langit dan bumi. Begitu banyak kaisar yang hebat. Lu Ming terkejut. Ada terlalu banyak kaisar agung di suku dewa jahat, dan kebanyakan dari mereka sangat menakutkan. Aura mereka jauh di atas kaisar agung dari keluarga Heng dan kaisar tak berwujud, yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Banyak di antara mereka yang sudah pasti merupakan kaisar-kaisar agung tingkat lanjut, dan beberapa bahkan merupakan kaisar-kaisar agung puncak. Sungguh mengerikan melihat begitu banyak kaisar hebat bekerja sama. Namun, pendekar pedang jahat itu bahkan lebih kuat. Dengan pedang besi di tangannya, dia membunuh dan masuk ke dalam suku dewa jahat. Setiap kali dia menebas, seorang ahli akan terbunuh. Satu pedang dibalas satu, darah berceceran sejauh ribuan mil. Ketiga pakar dari dua kota dunia juga ikut bergerak. Kultivasi ketiga orang ini sangat mendalam, dan mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka bertarung melawan suku dewa jahat. Ketiga orang dari kota dua dunia semuanya adalah kaisar puncak, tetapi ada banyak kaisar puncak dari suku dewa jahat. Mereka hanya dapat menahan sebagian kekuatan dan tidak dapat memainkan peran penting. Kita masih harus bergantung pada pendekar pedang jahat. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Meskipun kultivasinya saat ini jauh dari yang dimilikinya di zaman kuno, penglihatannya masih ada. Dia dapat menentukan kultivasinya berdasarkan auranya. Kepung dan bunuh mereka. Para ahli dari ras dewa jahat meraung.
Setidaknya ada 4 atau 5 dari mereka, dan mereka tidak lebih lemah dari 3 ahli dari kota dua dunia. Mereka mengepung pendekar pedang jahat itu. Menurut Dandan, mereka semua adalah ahli puncak Kaisar Agung. Ki iblis pendekar pedang jahat menjadi semakin kuat. Cahaya pedang saling bersilangan saat ia bertarung dengan lawannya. Aduh, setelah beberapa serangan, Kaisar Puncak terbunuh oleh pendekar pedang jahat. Meskipun pendekar pedang jahat itu belum pulih dari luka-lukanya, kekuatan bertarungnya masih sangat mengerikan. Membunuh. Pendekar pedang jahat itu berteriak panjang, dan cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya pedang yang panjangnya 10.000 lilong itu sangat mengerikan. Saat pedang itu menebas, kekosongan itu hancur total. Sejumlah besar anggota ras dewa jahat dengan basis kultivasi yang lemah tersapu ke dalam cahaya pedang dan berubah menjadi abu. Kaisar Surgawi, itu Kaisar Surgawi. Bagaimana Kaisar Surgawi bisa datang ke sini? Dan EBSP, raungan kemarahan datang dari ras dewa jahat dan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terlalu banyak ahli yang tak tertandingi telah meninggal di wilayah ini di masa lalu, meninggalkan jejak abadi mereka. Begitu mereka merasakan ahli yang kuat, jejak ini akan muncul untuk membunuh musuh. Hal ini terutama berlaku bagi Kaisar Surgawi. Begitu dia tiba di wilayah ini, tanda-tanda para ahli akan merasakannya dan bahkan meninggalkan tempat asalnya untuk menyerangnya bersama-sama dan membunuhnya. Di masa lalu, ada juga orang-orang dari alam Kaisar Surgawi yang datang ke sini, tetapi mereka semua meninggal. Tentu saja, para Kaisar Surgawi yang sangat menakutkan itu adalah pengecualian. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para ahli yang tak tertandingi itu ketika mereka masih hidup, dan bahkan mungkin melampaui mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak akan takut bahkan jika para ahli itu masih hidup, jadi mengapa mereka harus takut setelah mereka meninggal? Namun, kekuatan tempur pendekar pedang jahat itu tampaknya tidak setara dengan ahli yang tiada taraf, dan hanya setara dengan Kaisar Surgawi yang paling biasa. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Berdengung, berdengung. Pendekar pedang jahat terus menyerang dengan pedangnya, dan setiap kali dia melakukannya, seorang anggota ras dewa jahat akan mati di bawah pedangnya. Pada saat yang sama, kekosongan terus hancur, dan formasi yang telah didirikan oleh ras dewa jahat juga terus hancur. Keluarkan senjata Tirk Surgawi. Beberapa anggota ras dewa jahat meraung. Berdengung, berdengung. Beberapa fluktuasi mengerikan menyebar secara berurutan. Kemudian, kapak raksasa, gunung, dan pedang muncul di langit. Ini adalah senjata Kaisar Langit, senjata yang dikendalikan oleh Kaisar Langit. Senjata ini sangat kuat. Sang Tirk Surgawi sendiri tidak dapat masuk, namun senjata Tirk Surgawi dapat dibawa masuk. Tanda pada senjata Kaisar Surgawi tidak akan bisa merasakannya jika tidak dihidupkan kembali. Selain itu hanyalah benda mati, bukan benda hidup. Tanda-tanda itu tidak akan bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga senjata Kaisar Surgawi itu bangkit, dan fluktuasi yang mengerikan meledak dari mereka. Mereka memancarkan aura dao surgawi saat mereka melesat ke arah pendekar pedang jahat. Jika senjata Kaisar Langit tidak dikendalikan oleh Kaisar Langit, seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskannya? Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari senjata Kaisar Langit. Suara dingin pendekar pedang jahat terdengar, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan lolongan pedang yang mengejutkan. Asyik, pedang itu berdengung ketika beberapa cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dari tangan pendekar pedang jahat itu. Degup, degup, degup. Setelah 3 kali bentrokan berturut-turut, 3 senjata Tirk Surgawi dari ras dewa jahat bergetar hebat dan terlempar. 3 makhluk kuat dari ras dewa jahat yang mengendalikan senjata Tirk Surgawi memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka retak dan meledak. Tanpa diragukan lagi, pedang panjang di tangan pendekar pedang jahat itu juga merupakan senjata surgawi. Senjata itu dikendalikan olehnya, dan kekuatannya sangat dahsyat. Kamu mencari kematian. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Aura yang sangat mengerikan menyerbu. Kemudian, bayangan iblis besar muncul di dunia. Bayangan iblis itu besar sekali, menjulang tinggi seperti gunung. Bayangan itu berdiri di antara langit dan bumi dan mendekat. Nenek moyang, dan EBSP, para anggota ras dewa jahat sangat gembira. Ini, pupil mata Luming tiba-tiba mengecil dan tatapannya sangat serius.
Ketika dia melewati lorong itu dan datang dari alam purba, dia melihat 4 bayangan iblis besar bertarung melawan 9 kuali 9 naga ilahi. Bayangan iblis ini sangat mirip dengan salah satu dari 4 bayangan sebelumnya. Ledakan, bayangan iblis itu bergerak dan melancarkan pukulan. Kekosongan itu langsung hancur, dan tinju besar itu, yang terbungkus dalam turbulensi kekosongan, menghantam ke arah pendekar pedang jahat itu. Pada saat ini, tatapan mata pendekar pedang jahat itu sangat serius. Pedang panjang di tangannya terus bergetar, dan auranya semakin kuat. Asyik. Pada akhirnya, pendekar pedang jahat itu menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menggemparkan menebas ke arah tinju besar itu. Kilatan pedang itu bertabrakan dengan tinjunya, menyebabkan suara tebasan yang menusuk telinga. Meskipun dia masih jauh, Lu Ming bisa merasakan sakit yang tajam di gendang telinganya. Darah di tubuhnya mendidih, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Dandan juga mengedarkan energinya untuk melawan, tetapi dia sedikit lebih baik dari Lu Ming. Wah! Kemudian, cahaya pedang milik pendekar pedang jahat itu hancur berkeping-keping, dan sisa kekuatan tinjunya melesat ke arah pendekar pedang jahat itu, memaksanya mundur dengan panik. Tidak bagus. Pendekar pedang jahat senior tidak sebanding dengannya. Ekspresi wajah Lu Ming jelek. Itulah leluhur lama ras dewa jahat, ahli yang tak tertandingi. Namun, dia juga terluka, dan kecakapan bertarungnya jauh dari puncaknya. Kata Dandan, Lu Ming memahami bahwa kepala suku dewa jahat pasti terluka selama pertempuran sengit dengan kuali 9 naga ilahi dan naga sejati besar di langit. Kamu adalah barang antik kuno dari zaman dahulu kala. Hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Leluhur tua ras dewa jahat berbicara, dan suaranya menyebabkan langit bergemuruh. Tubuhnya mulai mengecil, dan tingginya menjadi 3 meter. Kecepatannya meningkat pesat, dan dia langsung mendekati pendekar pedang jahat itu. Ini juga makhluk bersisik ungu dari ras dewa jahat. Dia bukan anggota ras kerajaan, tetapi bangsawan dari ras dewa jahat. Namun, basis kultivasinya telah mencapai alam yang mengerikan. Telapak tangannya bagaikan pisau, dan dia menyerang beberapa kali ke arah pendekar pedang jahat. Pendekar pedang jahat bertarung dengannya, tetapi dia tidak sebanding. Setelah beberapa gerakan, pendekar pedang jahat itu terguncang hebat dan terlempar jauh, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun leluhur tua ras dewa jahat juga terluka, luka-lukanya tidak separah yang dialami pendekar pedang jahat. Pada zaman dahulu kala, pendekar pedang jahat hampir mati dalam pertempuran, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Setelah bertahun-tahun, ia belum juga pulih, dan kemampuan bertarungnya masih jauh dari puncaknya. Membunuh. Penguasa lama ras dewa jahat berada di atas angin, dan serangannya menjadi semakin ganas. Junior, orang tua ini akan menemanimu dalam pertempuran. Darah menetes dari sudut mulut pendekar pedang jahat itu, tetapi matanya sangat cerah. Pada saat ini, lapisan cahaya berkedip-kedip di tubuhnya, menyala seperti api. Pada saat yang sama, aura pendekar pedang jahat juga membumbung tinggi. Pendekar pedang jahat, saatnya bertarung habis-habisan. Dandan membuka mulutnya dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Asyik. Pendekar pedang jahat itu menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya menebas ke arah leluhur tua ras dewa jahat. Mata leluhur tua ras dewa jahat itu juga menjadi serius. Sebuah kapak perang muncul di tangannya, dan dia menyerang pendekar pedang jahat itu. Dentang, dentang. Kedua ahli itu meledak dengan gemuruh yang mengerikan saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk sesaat, sulit untuk menentukan pemenangnya. Keduanya bergegas ke kedalaman langit dan bertarung. Sisa dari suku dewa jahat menyerang 3 ahli dari kota 2 dunia. Ketiga ahli dari kota 2 dunia berada dalam situasi yang genting. Pertarungan sengit terus berlanjut, tetapi situasi di alam surga semakin memburuk. Jumlah pasukan mereka terlalu sedikit. Dandan, apakah kita hanya akan menonton? Apakah ada yang bisa kubantu? Lu Ming bertanya dengan cemas. Meskipun dia memiliki tubuh kaisar surgawi, tubuhnya hanya memiliki sedikit lebih dari 10% energinya. Namun, suku dewa jahat memiliki banyak kaisar agung, dan ada banyak kaisar agung puncak. Dalam pertempuran besar seperti ini, tubuh jasmani kaisar surgawi tidak banyak berguna sama sekali.
Ia takut jika ia mengendalikan tubuh jasmani Tirk surgawi untuk keluar, energinya akan habis dalam beberapa saat. Pada saat itu, ia hanya bisa menunggu kematian. Perbedaan dalam kultivasi kita terlalu besar. Kita tidak bisa membantu sama sekali. Dandan juga sedikit cemas. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuannya, seberapa banyak akalnya, dan seberapa banyak trik yang dimilikinya, dia sudah kehabisan akal. Itu benar. Tiba-tiba, Lu Ming teringat sesuatu. Matanya berbinar dan dia berkata, di mana kuali 9 naga ilahi? Kemana perginya? Jika kita memiliki kuali 9 naga ilahi, kita mungkin bisa membantu. Lu Ming telah memurnikan 9 tetes esensi darah 9 naga dan dapat mengendalikan kuali 9 naga ilahi. Selama dia dapat menemukan kuali 9 naga ilahi, mengingat tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan kuali 9 naga ilahi pasti akan mengejutkan. Mari kita lihat-lihat sekitar sini. Mata Dandan berbinar. Keduanya segera menyembunyikan aura mereka dan menghindari medan perang, mencari di dekatnya. Lu Ming sangat fokus dan merasakan dengan cermat. Namun, mereka tidak berani mendekati medan perang dan hanya bisa mencari di sekitar area tersebut. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun setelah mencari dalam waktu yang lama. Keduanya tidak menyerah dan terus mencari. Ketika mereka berdua sampai di belakang pintu masuk lorong, Lu Ming tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya memanas dan bersirkulasi lebih cepat. Itu dia, aku benar-benar merasakannya. Mata Lu Ming berbinar dan dia melihat sekelilingnya. Ini adalah tumpukan batu yang berantakan. Batu-batu ini tidak alami. Batu-batu itu hancur. Mungkinkah kuali 9 naga ilahi berada di bawah tanah dan diledakkan ke tanah? Petik 2. Dandan menebak. Keduanya bergegas menuju reruntuhan. Perasaan Lu Ming semakin kuat. Biarkan aku yang melakukannya. Seluruh tubuh Dandan bersinar, lalu ia berubah ke wujud aslinya, menjadi seekor kura-kura besar. Saya sedang menggali. Kura-kura besar itu mulai menggali tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Seketika batu-batu pecah beterbangan kemana-mana dan bongkahan tanah besar terangkat. Tak lama kemudian, sepotong logam terekspos. Itu benar-benar kuali 9 naga ilahi. Lu Ming sangat gembira. Potongan logam ini terbuat dari bahan yang sama dengan kuali 9 naga ilahi. Lu Ming tidak mungkin salah. Dandan juga bersemangat dan menggali dengan gila-gilaan, menggunakan kekuatan hukum. Sebidang tanah yang luas berguncang dan terlempar keluar. Lu Ming juga membantu dengan mengubah hukum kekacauan menjadi hukum bumi untuk membantu penggalian. Potongan-potongan besar tanah terlepas dan beterbangan keluar. Kuali 9 naga ilahi pertama terungkap, diikuti oleh yang kedua, yang ketiga. Tak lama kemudian, 9 kuali 9 naga ilahi seukuran gunung muncul di hadapan mereka. 9 pembuluh darah naga itu telah hilang. Tidak, mereka ada di kuali naga. Pandangan Lu Ming menyapu tempat itu dan dia menyadari sesuatu yang berbeda pada kuali 9 naga ilahi. Kuali 9 naga ilahi awalnya diukir dengan pola naga asli, tetapi sekarang, ada pola tambahan di atasnya. Pola ini sangat mirip dengan pembuluh darah naga, dan sangat mirip dengan aslinya. Namun, kuali 9 naga ilahi tampaknya tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Itu seperti besi tua. Lu Ming memeluk kuali 9 naga ilahi, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada reaksi? Lu Ming bingung. Seharusnya energinya sudah habis. Bahkan energi nadi naga pun sudah habis. Kata Dandan sambil mengerutkan kening sambil berpikir keras. Bisa dibayangkan bahwa pertempuran sebelumnya benar-benar brutal. Bahkan energi dari kuali 9 naga ilahi dan 9 urat naga telah habis. Namun, hasil pertempuran itu juga mengejutkan. Lorong itu hancur, dan leluhur tua ras dewa jahat terluka parah. Lu Ming, kamu telah memurnikan esensi darah dari 9 naga. Mari kita coba dengan darahmu. Dandan tiba-tiba berkata, baiklah. Lu Ming mengangguk. Darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Sosok Lu Ming berkelebat ketika dia menamparkan kuali 9 naga ilahi terus-menerus, meninggalkan jejak tangan berdarah di masing-masing dari 9 kuali. Menghidupkan, Lu Ming meraung. Otot-otot tubuhnya menggelembung dan ki darah di tubuhnya mengalir deras. Mengaum, raungan naga keluar dari tubuh Lu Ming dan bergema di langit. Itu suara 9 naga. Ada seseorang di sana.
Raungan naga itu menyebar jauh dan luas, akhirnya membuat suku dewa jahat khawatir. Beberapa semut, aku akan pergi dan membunuhnya. Salah satu anggota ras dewa jahat melangkah ke arah Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah Kaisar Agung dari ras dewa jahat. Lu Ming, cepatlah. Dandan merasa cemas. Membangkitkan, Lu Ming meraung, darahnya mendidih dan raungan naga bergema. Dengungs, dengungs, dan EBSP, wus. Kuali 9 naga ilahi akhirnya bereaksi. Jejak tangan berdarah yang ditinggalkan Lu Ming di kuali dewa bersinar dan kemudian diserap oleh kuali 9 naga dewa. Kuali 9 naga dewa mulai bergetar dan auranya menjadi semakin kuat. Kuali 9 naga ilahi mulai pulih. Membangkitkan. Lu Ming terus meraung. Bayangan 9 naga muncul di atas kepalanya, menyebabkan kuali 9 naga ilahi bergetar lebih hebat lagi. Pada saat ini, Kaisar Agung suku Dewa Jahat telah tiba. Membunuh. Tirk dari suku Dewa Jahat berteriak dingin. Seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari antara alisnya, menyelimuti Lu Ming dan Dandan di dalamnya. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Dandan berteriak. Bangkit, Lu Ming berteriak. Dengan lambaian tangannya, kuali 9 naga ilahi melesat keluar dari tanah dan menghalanginya. Dentang, cahaya penghancur dari Kaisar Agung suku Dewa Jahat menghantam kuali 9 naga ilahi, menyebabkannya bergetar hebat. Cahaya yang merusak telah diblokir. Menekan. Setelah itu, Lu Ming mendorong dengan satu tangan, dan kuali 9 naga ilahi mengembang sekali lagi, melesat ke arah Tirk dari suku Dewa Jahat. Dasar semut, beraninya kau menyerangku. Kaisar Agung suku Dewa Jahat berteriak dingin saat seberkas cahaya melesat keluar dari glabelanya sekali lagi, melesat ke arah kuali 9 naga ilahi. Namun, kali ini, raungan naga terdengar dari kuali 9 naga ilahi. Raungan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu goncangan, raungan itu mampu menghancurkan cahaya penghancur Kaisar Agung suku Dewa Jahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Mata Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat menyipit saat kapak perang muncul di tangannya. Dia kemudian mengayunkan kapak itu ke arah kuali 9 naga ilahi. Dentang, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di angkasa. Kuali 9 naga ilahi terhalang, tetapi tubuh Kaisar Agung suku Dewa Jahat bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur saat wajahnya berubah pucat. Sungguh kekuatan yang dahsyat, sekali lagi. Lu Ming sangat gembira. Dengan kultivasinya saat ini, mengendalikan kuali 9 naga ilahi memang membuatnya lebih kuat. Namun, mungkin itu ada hubungannya dengan pemulihan diri kuali 9 naga ilahi sebelumnya. Kekuatannya menjadi lebih menakjubkan. Ledakan, kuali 9 naga ilahi terus menekan pihak lain. Pada saat yang sama, aura kuali 9 naga ilahi lainnya semakin menguat. Asyik. Setelah itu, kuali 9 naga ilahi kedua terbang keluar. Bersama dengan kuali 9 naga ilahi pertama, ia menekan ke arah Kaisar Agung suku Dewa Jahat. Dua kuali 9 naga ilahi beresonansi bersama, dan kekuatan mereka menjadi lebih dari 2 kali lipat. Ledakan. Saat yang pertama jatuh, tubuh Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat bergetar hebat saat dia batuk seteguk darah. Lengan yang memegang kapak perang mengeluarkan suara retak saat bahkan pelindung tulangnya hancur. Ledakan. Kuali kedua ditekan ke bawah, dan Kaisar Agung suku Dewa Jahat mengeluarkan pekikan mengerikan saat tubuhnya tercabik-cabik. Dia terjatuh. Meskipun seorang Kaisar Agung seharusnya hanya seorang Kaisar Agung tingkat rendah, dia terbunuh oleh serangan terus-menerus dari 2 kuali 9 naga ilahi. Kuali 9 naga ilahi telah terbangun, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Sialan, pergi dan bunuh mereka. Di kejauhan, beberapa anggota ras Dewa Jahat memperhatikan hal ini dan meraung marah. Dengung, 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 dengung. Setidaknya ada 5 hingga 6 anggota suku Dewa Jahat yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan ada Kaisar Agung tingkat tinggi di antara mereka. Ayo, sembuh total. Lu Ming melolong panjang, mengaum. Tubuh Lu Ming bersinar saat 9 naga melilitnya. 9 kuali 9 naga ilahi semuanya bergetar, dan raungan naga terus-menerus terdengar. 9 pembuluh darah naga yang melilit kuali 9 naga ilahi tampak hidup kembali. Mereka bersinar dengan cahaya dan tampak hidup. Dengungs, dengungs, dan EBSP, wus.
Kemudian, 9 kuali 9 naga ilahi semuanya terbang dan melayang di sekitar Lu Ming dan Dandan. Salah satu dari mereka melayang di atas mereka berdua, memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti mereka berdua. 8 lainnya melayang di sekitar mereka berdua. Pada saat ini, suku Dewa Jahat juga telah tiba. 6 ahli dari suku Dewa Jahat semuanya berada di alam Kaisar Agung, dan bahkan ada Kaisar Agung tingkat tinggi di antara mereka. Dengan begitu banyak kaisar hebat yang bekerja sama, itu benar-benar mengerikan. Membunuh. Lu Ming meraung dan mendorong dengan kedua tangannya. 8 kuali 9 naga ilahi terbang keluar dan terus membesar. Mereka memenuhi langit dan menekan ke-6 pembangkit tenaga listrik dari suku Dewa Jahat. Di dalam kuali 9 naga ilahi, terdengar suara auman naga. 8 kuali ilahi itu bahkan lebih besar dari gunung ilahi purba dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Degup, degup, di bawah tekanan kuali 9 naga ilahi, Kaisar Agung tingkat rendah menjerit dan mati di tempat. Tubuh Kaisar Agung yang sudah maju itu retak dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia dipenuhi rasa takut. Asyik, dan EBSP, 8 kuali bergetar dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Tubuh Kaisar tingkat tinggi ras Dewa Jahat meledak inci demi inci dan mati. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kuali 9 naga ilahi berisi kekuatan anak itu, 9 naga. Dia sudah pulih sepenuhnya. Bunuh dia. Dandan tertawa terbahak-bahak, amat gembira. Membunuh. Dia membuka mulutnya dan bergegas menuju medan perang. Dia mengendalikan kuali 9 naga ilahi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, pendekar pedang jahat dan leluhur tua suku Dewa Jahat masih terlibat dalam pertempuran sengit. Pendekar pedang jahat mengaktifkan energi asalnya, dan kecakapan bertarungnya meroket. Namun, ia hanya bisa bertarung seri dengan leluhur tua ras Dewa Jahat, dan sulit baginya untuk mengalahkannya. Meskipun 3 Kaisar Agung dari Kota Dua Dunia adalah Kaisar Agung Puncak, ada terlalu banyak ahli di pihak lain. Pada saat ini, mereka berada dalam situasi genting dan berlumuran darah. Mereka bisa mati di tangan pihak lain kapan saja. Pada saat ini, Lu Ming tiba. Dari 9 kuali, 1 di antaranya melindunginya sementara 8 lainnya menyerang suku Dewa Jahat. 8 kuali menutupi langit. Di setiap kuali, urat nadi naga muncul, memancarkan cahaya dan meraung ke langit. 8 kuali itu beresonansi satu sama lain dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Degup, degup. Saat kuali itu ditekan, anggota suku Dewa Jahat meledak satu persatu dan mati di tempat. Mereka yang berada di bawah alam Kaisar Agung tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Bahkan beberapa Kaisar Agung tingkat rendah di bawah alam bintang 3 tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan terbunuh. 4 Kaisar Agung bintang juga tidak dapat menahannya. Mereka memuntahkan darah dan merasa tubuh mereka akan meledak. Satu serangan telah membunuh sejumlah besar anggota suku Dewa Jahat. Mata Dandan berbinar dan dia berteriak, "Bunuh dia!" Ras Dewa Jahat meraung, dan beberapa Kaisar Puncak menyerang ke arah Lu Ming dan Dandan. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan menyerangnya secara bergantian. Degup, degup, degup. Kuali 9 naga ilahi terus bertempur dengan para Kaisar Puncak. Puluhan gerakan dipertukarkan dalam sekejap, dan para Kaisar Puncak dipaksa mundur dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya mulai retak. Kuali 9 naga ilahi tampaknya telah hidup kembali. Kuali itu begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Agung Puncak pun tidak dapat melawannya. Membunuh. 3 Kaisar Agung Puncak dari Kota Dua Dunia memanfaatkan kesempatan untuk membunuh salah satu Kaisar Agung Puncak. Pada saat yang sama, Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi untuk menyerang. Dengan bantuan Lu Ming, mereka berada di posisi yang unggul. Kekuatan-kekuatan suku Dewa Jahat terus-menerus diburu. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari 200 orang dari suku Dewa Jahat telah terbunuh, dan bahkan ada puluhan ahli alam Kaisar Agung. Ini adalah pencapaian pertempuran yang menakjubkan. Jika ini terjadi di alam purba, mungkin akan membuat orang takut setengah mati. Meskipun ini adalah medan pertempuran antara wilayah surgawi Taiking dan suku-suku asing, tempat sebagian besar ahli dari 2 dunia berkumpul, sangat jarang bagi puluhan Kaisar Agung untuk tumbang sekaligus. Tirk dari suku Dewa Jahat sedikit takut. Ketika dia melihat Lu Ming, dia mundur satu demi satu. Bantu pendekar pedang jahat senior.
Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan terbang menuju medan perang tempat pendekar pedang jahat dan patriark ras dewa jahat berada. Menekan, Lu Ming berteriak dan mendorong dengan kedua tangannya. 8 kuali 9 naga ilahi terbang keluar dan menekan Tuan Lama ras dewa jahat itu. Kalian berdua semut, kalian cari kematian. Leluhur tua suku dewa jahat itu berteriak marah. Lu Ming baru saja membunuh begitu banyak ahli suku dewa jahat, dan niat membunuhnya sangat kuat. Sinar cahaya melesat keluar dari mata ketiganya. Itu adalah cahaya kehancuran. Namun, cahaya penghancur dari kepala suku dewa jahat itu bukan hanya seberkas cahaya. Cahaya itu benar-benar dapat berubah menjadi binatang ajaib bermata 3 yang sebesar gunung. Mereka menerkam ke arah Lu Ming dan bertabrakan dengan kuali 9 naga ilahi. Ledakan. Ledakan, getaran dahsyat menggema di seluruh cakrawala. Kehampaan terus-menerus hancur seakan-akan akan kembali menjadi kekacauan. 8 kuali terlempar kembali. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan menekannya, hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Lu Ming mundur dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat dan ki serta darah di tubuhnya mendidih. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Baru pada saat itulah Lu Ming menyadari bahwa patriark suku dewa jahat itu terlalu kuat. Dia tidak bisa disejajarkan dengan Kaisar Agung. Ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka. Sekalipun ketua ras dewa jahat itu sudah terluka parah dan masih bertempur melawan pendekar pedang jahat, cahaya penghancur yang dipancarkan mata ketiganya masih mampu memukul mundur kuali 9 naga ilahi dan hampir melukai Lu Ming. Dandan, mari kita masuk ke dalam kuali suci. Lu Ming berkata pada Dandan. Dandan mengangguk. Lalu keduanya terbang ke kuali suci di atas kepala mereka. Di dalam kuali suci, kekuatan pelindungnya bahkan lebih kuat. Kekuatan eksternal akan diblokir oleh kuali suci. Kemudian, Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan membuatnya terbang untuk bergabung dengan 8 kuali ilahi lainnya. Kekuatan 9 kuali yang digabungkan bahkan lebih mengerikan. Kuali 9 naga ilahi berputar dan menyerbu ke arah leluhur tua ras dewa jahat. Ledakan. Kali ini, dia akhirnya berhasil menghancurkan binatang iblis yang terbentuk dari cahaya penghancur pihak lain dan meledakkannya ke tubuh leluhur tua ras dewa jahat. Asyik. Pedang itu meraung. Bagaimana mungkin pendekar pedang jahat itu melewatkan kesempatan seperti itu? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan serangan pedang yang mengejutkan. Serangan pedang pendekar pedang jahat itu tak tertandingi dan menakjubkan. Pedang itu akhirnya berhasil menembus serangan leluhur tua ras dewa jahat dan menyerang pihak lain. Metode kultivasi ras dewa jahat bukanlah sistem hukum. Metode itu sangat mirip dengan sistem kuno alam surga. Mereka mengolah kekuatan aneh yang sangat kuat dan dapat menyerang sekaligus bertahan. Pada saat ini, cahaya pedang pendekar pedang jahat telah membelahnya, meninggalkan luka pedang yang dalam di tubuhnya. Sisiknya telah terpotong, dan darah mengalir keluar. Mengaum, leluhur tua ras dewa jahat itu mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan lapisan cahaya ungu menutupi seluruh tubuhnya saat ia menyerang ke arah pendekar pedang jahat itu. Pada saat ini, Lu Ming menunggangi kuali 9 naga ilahi dan menyerbu lagi. Kuali 9 naga ilahi beresonansi satu sama lain dan menghancurkan ke arah Tuan Lama ras dewa jahat. Tuan tua ras dewa jahat melambaikan senjata di tangannya dan terus menyerang. Ledakan. Ledakan, ledakan, kuali 9 naga ilahi bergemuruh terus-menerus dan akhirnya terhempas. Namun, serangan pendekar pedang jahat itu datang lagi. Patriark ras dewa jahat sudah terluka parah, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Sekarang dia diserang oleh Lu Ming dan pendekar pedang jahat, dia benar-benar tidak diuntungkan. Anggota suku dewa jahat lainnya terkejut. Jika bahkan leluhur tua ras dewa jahat pun tidak sebanding dengannya, lalu bagaimana jalan ini bisa dibuka? Ketiga pakar dari 2 kota dunia sangat gembira. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa Lu Ming mampu mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan mengeluarkan kekuatan tempur tak terbatas. Ini memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Karena di kejauhan, ada beberapa aura yang sangat menakutkan menyebar ke sisi ini. Beberapa dari mereka melihat ke satu arah. Di sana, ada 3 bayangan iblis besar, dan mereka datang. Kekuatan auranya tidak lebih lemah dari leluhur tua suku dewa jahat.
Para ahli tak tertandingi dari suku Dewa Jahat, dan 3 dari mereka datang sekaligus. Ketiga orang dari kota dua dunia itu pucat dan putus asa. Di alam Kaisar Surgawi, ada kesenjangan besar antara setiap tingkat. Kesenjangan antara setiap tingkat sangat besar. Hanya pusat kekuatan Kaisar Surgawi di atas alam Kaisar Surgawi bintang 4 yang dapat disebut pusat kekuatan yang tak tertandingi. Orang seperti itu sudah berdiri di puncak dunia. Dia adalah eksistensi di puncak piramida semua makhluk hidup, dan kekuatannya tidak dapat dipercaya. Alasan mengapa medan perang kuno ini begitu mengerikan adalah karena pernah terjadi pertempuran antara sekelompok pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa lalu. Bahkan jejak abadi yang tertinggal setelah kematian banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi sangat mengerikan. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya seorang ahli yang tak tertandingi. Sekarang, mereka ada 3. Di dalam kuali 9 naga ilahi, Lu Ming dan Dandan juga bisa merasakan situasi di luar. Pada saat ini, ekspresi mereka juga berubah drastis. Itu mereka, Lu Ming meraung. Saat itu, ketika dia menyeberang dari alam purba, dia melihat 4 bayangan iblis besar dari suku Dewa Jahat bertarung melawan kuali 9 naga ilahi. Jelaslah bahwa mereka berempat. Para leluhur ada di sini. Para anggota suku Dewa Jahat sangat gembira. Untuk merebut lorong ini, ras Dewa Jahat telah membuat banyak persiapan. Mereka pertama-tama mengirim pasukan besar untuk menyerang kota dua dunia sehingga para ahli dari alam surga tidak dapat terganggu dan datang membantu mereka. Mereka kemudian membuka lorong ini. Ketika tentara suku Dewa Jahat memasuki alam purba, situasinya akan ditetapkan. Membunuh. Di kejauhan, seorang leluhur tua dari ras Dewa Jahat meraung, menyebabkan kekosongan meledak terus-menerus. Pemandangan itu sangat mengerikan. Brengsek, pendekar pedang jahat juga meraung marah. Sudah sulit untuk berurusan dengan salah satu leluhur tua ras Dewa Jahat, dan sekarang tinggal 3 lagi. Dia bisa merasakan bahwa leluhur tua ras Dewa Jahat itu terluka, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, itu masih sangat mengejutkan. Ketiga bayangan iblis itu datang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan dahsyat meletus di langit yang jauh. Kehampaan hancur, dan sebuah tangan besar terentang dari kehampaan yang gelap. Tangan itu luar biasa besarnya dan memancarkan kekuatan dao surgawi saat menghantam 3 leluhur tua ras Dewa Jahat. Siapa ini? Leluhur tua dari klan Dewa Pembelajar meraung dan melancarkan serangan satu demi satu ke tangan besar itu. Ledakan. Kekosongan itu hancur, seolah-olah dunia telah hancur dan berubah kembali menjadi kekacauan. Dengan ledakan yang mengerikan, tangan besar itu meledak. Namun, kemudian, sebuah sosok muncul di area itu. Sosok ini diselimuti cahaya ilahi, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Orang hanya dapat merasakan secara kasar bahwa dia kekar dan dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Ledakan. Sosok itu terus menyerang, mengirimkan jejak telapak tangan mengerikan yang mengarah ke 3 penguasa tua ras Dewa Jahat. Dia adalah pakar tak tertandingi dari alam surga kita. Ketiga pakar dari 2 kota dunia sangat gembira. Pada akhirnya, seorang ahli tak tertandingi dari alam surga telah tiba. Leluhur tua ras Dewa Jahat terluka pada akhirnya. Saat ini, mereka bertiga sedang ditekan oleh ahli yang tak tertandingi dari alam surga. Ketiganya sangat tidak mau dan mengeluarkan raungan marah. Jika mereka berada di puncak, mereka tidak akan lebih lemah dari pihak lain. Sayangnya, mereka semua terluka, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Itulah sebabnya mereka sangat dirugikan. Ketiganya ditekan oleh pihak lain. Bunuh saja mereka, serahkan orang ini pada kami berdua. Pada saat ini, salah satu penguasa lama ras Dewa Jahat meraung saat cahaya di tubuhnya tumbuh semakin terang. 2 leluhur tua ras Dewa Jahat mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan dengan paksa meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ke puncak, membunuh jalan mereka menuju para ahli tak tertandingi di alam surga. Ketiganya bertabrakan dengan cara yang mengerikan dan berjuang menuju kedalaman kehampaan yang gelap. Leluhur tua suku Dewa Jahat yang tersisa menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Semut, mati, mati. Tuan tua ras Dewa Jahat itu meraung dan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya mengerikan terpancar dari telapak tangannya saat dia mencengkeram Lu Ming. Dari kejauhan, tekanan yang mengerikan menekan kuali 9 naga ilahi,
membuatnya berdengung dan bergetar. Membunuh. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan melemparkannya ke arah pihak lain. Ledakan. Ledakan. Kuali 9 naga ilahi bertabrakan dengan serangan lawan. Kuali itu terus bergetar dan kemudian terlempar satu per satu. Lu Ming dan Dandan, yang bersembunyi di dalam kuali 9 naga ilahi, juga terguncang hebat. Ki dan darah mereka mendidih. Asyik. Tuan Lamaras dewa jahat itu menyerbu. Tubuhnya yang besar mulai menyusut, dan pada akhirnya, ia menjadi seukuran manusia normal. Tuan tua dari suku dewa jahat ini tidak jauh berbeda dengan manusia. Dia memiliki rambut berwarna ungu dan sangat tampan. Satu-satunya perbedaannya adalah adanya mata ketiga di antara kedua alisnya. Ini adalah anggota kerajaan dari suku dewa jahat. Ras kerajaan dari ras dewa jahat terlalu kuat. Meskipun mereka terluka, kekuatan tempur mereka masih sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya ungu. Mata ketiga di antara alisnya bersinar, dan 9 pedang tempur yang berkilau dan cemerlang benar-benar terbang keluar, menebas ke arah 9 kuali dewa. Wus! Pedang tempur itu terus menebas kuali 9 naga ilahi, menyebabkan percikan api beterbangan dan kuali berguncang. Lu Ming dan Dandan bersembunyi di dalam kuali itu, dikelilingi oleh 8 kuali lainnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan pertahanan, kekuatan mengerikan pihak lain masih mengalir masuk, menyebabkan Lu Ming muntah darah. Tingkat kultivasi Dandan lebih tinggi, jadi lebih baik. Situasinya tidak baik bagi Lu Ming dan yang lainnya. Kalau begini terus, meski mereka dipisahkan oleh kuali 9 naga ilahi, mereka tetap akan dikejutkan sampai mati oleh pihak lain. Alasan utamanya adalah perbedaan budidaya yang terlalu besar. Jika kultivasi Lu Ming berada pada alam kaisar sejati, situasinya akan jauh lebih baik. Bangun! Kuali 9 naga ilahi. Lu Ming meraung, menyalurkan ki dan darah dalam tubuhnya dengan sekuat tenaga, membuat ki dan darahnya semakin mendidih.